Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, di malam yang sedang turun hujan saat ini ada sebuah kisah yang kisah ini luar biasa ya menurut saya gitu ya, dan sangat pas untuk didengar bagi kita yang para pemuda di zaman ini. Pada saat Indonesia belum merdeka, saat itu masih tahun 1825 Masehi hingga 1830 Masehi, terjadilah sebuah perang 1825 sampai 1830. Sebuah perang di Jawa, perang yang sangat besar antara pejuang Indonesia melawan penjajah Belanda. Dan perang ini dipimpin oleh seorang pemuda. Saat itu usianya sekitar mungkin 40 tahun, seperti usia baginda Rasulullah SAW saat menjadi Rasul. Dari beliau kelahiran 1785 ya. Dan kemudian peperangan ini secara selama ini ya dikatakan bahwa memang saat itu Belanda memenangkannya, karena setelah itu Belanda masih terus menjajah gitu ya, belum pergi seutuhnya. Akan tetapi yang perlu kita lihat di sini bahwa luar biasanya itu adalah peperangan yang dilakukan saat itu merupakan peperangan yang paling merugikan Belanda pada masa itu. Kenapa gitu ya? Selama 5 tahun perang itu menghabiskan kas dari APBN-nya penjajah sebanyak 20 juta gulden. 20 juta gulden, sedangkan pemasukan Belanda dari seluruh negara jajahannya, seluruh pemasukannya adalah setiap tahunnya hanya 2 juta gulden. Berarti menghabiskan 10 kali lipat dari APBN Belanda, dan menewaskan, mengorbankan 15.000 prajurit dari serdadu Belanda, di mana itu merupakan jumlah yang lebih besar daripada perang Napoleon yang dilakukan oleh Belanda seperti itu. Nah, perang ini dipimpin oleh seorang pemuda. Usianya masih muda saat dia memulai merencanakannya. Dan siapakah dia? Dia adalah keturunan dari raja, keturunan dari Sultan Hamengkubuwono III, Sultan Hamengkubuwono atau Pakualam. Mohon maaf nanti dikeliru ya, nanti tolong dikoreksi seperti bila ada yang lebih tahu. 3 di Yogyakarta. Dan siapakah beliau? Beliau adalah seorang Pangeran Diponegoro. Benar ya. Jadi Pangeran Diponegoro ini, kalau misalkan kita mau bilang ngapain sih dia harus capek-capek mau berperang gitu kan, padahal masa penjajahan Belanda itu adalah masa dimana kaum pria itu mendapatkan berbagai macam privilege ya, bisa untuk belajar, bisa untuk mendapatkan pendidikan gitu kan, masih diberikan porsi pemerintahan dari penjajah Belanda gitu kan. Dan sebenarnya penjajahan itu lebih banyak beritanya kepada masyarakat biasa seperti itu. Nah, tetapi dari kesempatan yang diberikan, dari kesempatan belajar gitu ya, dan pada masa-masa itu memang para keturunan pangeran, keturunan raja itu mereka dikirim untuk belajar kepada guru-guru agama, kepada para wali songo, kepada para sunan yang ada di daerah Jawa Timur seperti itu. Dan lepas dari pulang dari belajar itulah, pulang dari berguru itulah, kemudian Pangeran Diponegoro akhirnya beliau mulai merasakan keresahan gitu ya, bahwa nggak bisa nih
bangsa Nusantara harusnya mampu untuk memimpin bangsanya sendiri, seperti itu. Dan disitulah akhirnya beliau ingin keluar dari zona nyaman sebagai seorang pangeran. Beliau akhirnya keluar untuk memimpin sebuah peperangan. Gak mudah gitu kan untuk membuat Belanda sangat kewalahan mengejar beliau, banyak kemenangan. Kenapa ya Belanda sampai mengeluarkan 20 juta golden? Karena Belanda itu sampai membangun 280 benteng sepanjang Jawa gitu kan, untuk menghalau memecah belah pasukan dari Pangeran Diponegoro, dan itulah yang paling membuat Belanda kewalahan. Nah teman-teman, setelah 5 tahun itu, meskipun akhirnya Pangeran Diponegoro ditangkap ya, seperti itu, beliau wafatnya kalau nggak salah di Makassar. Nah dari situ kemudian akhirnya Belanda menyadari bahwa memang seharusnya pesantren itu semua langsung diawasi gitu ya, nggak boleh lagi mengajarkan fikih, hanya sebatas fikih ibadah dari toharoh sampai sholat. Selanjutnya fikih muamalah, ekonomi gitu kan, apalagi fikih jihad, itu semua tidak diperbolehkan ya, seperti itu. Itu semua langsung dimusnahkan, pondok-pondok yang mengajarkan hal seperti itu. Nah dan akhirnya dari situ berarti kita bisa menyadari bahwa berarti karena di pusat pendidikan itu adalah kunci dari titik tolak perubahan seorang pemuda. Nah di sini yang membuat ya pesan kepada saya maupun kepada kita semua gitu ya, bahwa kalau misalkan seorang pemuda ingin memiliki sebuah prestasi yang luar biasa gitu ya, dia maka harus berani keluar dari zona nyamannya, seperti itu ya. Zona nyaman kita di mana ya? Zona nyaman kita yang paling tahu gitu ya. Misalkan ya rebahan di kasur, apalagi masa pandemi seperti ini merupakan masa yang paling nyamannya kita jadi justru di rumah gitu kan, seperti itu. Dan dimana sih kita bisa mencoba untuk mencari keluar dari zona nyaman kita gitu kan, seperti itu ya. Mungkin kita bisa mulai datang ke masjid, teman-teman. Pemuda itu merupakan sosok yang paling spesial ya bagi sebuah peradaban gitu. Bahkan kita diabadikan dalam Al-Quran, dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 13 kalau nggak salah ya, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Di akhir surat itu Allah mengatakan bahwa wazidnahum huda gitu kan, dan Allah telah menambahkan lebih petunjuk kepada para pemuda, seperti itu. Jadi orang-orang yang dan Rasulullah SAW sendiri pun mewariskan dakwah ini kepada umatnya. Dan siapa sih yang paling pertama menangkap dakwah Rasulullah gitu kan? Yaitu para pemuda gitu ya. Dan pasti harapan untuk bisa memajukan dakwah gitu kan, yang harapan untuk bisa memajukan peradaban itu ada di para pemuda, seperti itu. Bahkan Indonesia merdeka karena didesak oleh semangat dari para pemuda, seperti itu. Nah mungkin apa ya teman-teman, dari sini kita bisa berkaca ya bahwa pada zaman ini, di masa pandemi ini ya, yang kita lihat bagaimana sih kondisi potret pemuda kita saat ini, seperti itu. Dan ya emang kenapa sih emang kalau pemuda kita seperti ini gitu ya. Kalau misalkan kita ingat kata Bung Karno bahwa beri aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia gitu ya, maka itu bisa berlaku juga bahwa kuhancurkan 10 pemuda maka dunia pun akan hancur, seperti itu. Bisa berlaku sebaliknya ya gitu ya. Jadi kunci untuk mengguncang dunia adalah pemuda, dan kunci untuk menghancurkan dunia juga adalah dengan menghancurkan pemudanya. Maka kalau misalkan kita melihat generasi muda saat ini seperti apa, maka seperti itulah kira-kira harapan kehancuran ataupun harapan perbaikan dunia di masa yang akan datang gitu. Maka teman-teman, kita di sini memilih gitu kan, kita ingin menjadi pemuda yang seperti apa gitu kan, ingin menjadi orang-orang yang di situ-situ saja gitu ya, seperti itu. Padahal sebenarnya kita memiliki kelebihan, kita memiliki tugas yang berat gitu ya, untuk melanjutkan
apa-apa yang sudah orang tua akan tinggalkan nantinya gitu ya. Nah, dan itu semua bisa kita mulai gitu ya, untuk mulai bangkit. Kita bisa mulai untuk kembali ke masjid gitu ya. Setelah pandemi ini mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan kita bisa kembali tergerak gitu kan, menggerakkan hati kita, dimulai dari keluar dari zona nyaman, dimulai dari kita keluar menuju ke masjid gitu ya. Apa yang saya sampaikan malam ini adalah dalam rangka menyelesaikan tugas pelatihan dasar dari BKPRMI, sebagai kader dakwah BKPRMI gitu ya. Aduh, malu banget menyampaikannya karena banyak kekurangan, tetapi mungkin kembali ke masjid bisa menjadi salah satu ikhtiar kita untuk mencoba keluar dari zona nyaman, untuk mencoba berdiskusi, memberikan kontribusi kepada yang positif kepada pemuda di saat sudah banyak sekali cara dari berbagai macam dari luar sana gitu kan, untuk menghancurkan mental para pemuda, menghancurkan karakter para pemuda. Dan mudah-mudahan dengan kembali ke masjid, bersilaturahim, kita berdiskusi di masjid, maka itu bisa menjadi titik balik perubahan untuk kebangkitan para pemuda, sehingga itu bisa menjadi kebangkitan para zaman. Terima kasih. Afwan minkum jika banyak salah. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.